Kamu tahu nggak, saya menikahi kamu ini dari dulu, itu cuma disuruh orang tua saya nggak suka sama kamu. Itu sakitnya mungkin sampai mati itu sakitnya itu. Kalau Anda begitukan istri Anda. Kenapa? Karena ngomong kayak gitu anaknya 7. Nggak suka gimana anak 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan Al-Adabu Ma'al Khalq, adab terhadap makhluk. Dan poin yang kita ambil adalah Az-Zawjan, hak antara makhluk, khususnya berkaitan dengan pasangan suami istri. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan hukukuz zawjah ala zawj, hak-hak istri terhadap suami. Artinya di saat yang sama ini adalah kajian untuk para suami, karena ini kewajiban yang harus mereka tunaikan. Memang seharusnya tema kita adalah kewajiban suami, tapi kajian ini tentunya dikhususkan untuk ummahat, maka kita balik lebih kepada hak istri, dan dia adalah kewajiban suami. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan poin pertama dari total 5 poin yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini.
Seperti biasa di pengajian-pengajian kita bahwasanya sebelum masuk pada bahasan yang baru atau poin yang kedua, kita ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu poin pertama, di antara hak-hak istri dan ia adalah kewajiban atas suami. Yajibu 'ala zawji iza'a zawjatihi al-qiyamu bil adab at-taliyah. Wajib atas para suami terhadap istrinya untuk melakukan beberapa adab berikut ini. Artinya ini kewajiban mereka, kewajiban kita, hai kaum laki-laki. Untuk siapapun di antara kita yang sudah menikah, ini kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan ini hak istri kita yang harus mereka dapatkan. Dan untuk siapapun misalnya yang belum menikah, ini pelajaran. Ini sangat penting. Karena dengannya Anda tahu kewajiban Anda nanti sebagai seorang suami. Ketika Anda menunaikan kewajiban Anda, maka penghormatan dari istri, ketaatan dari istri, itu otomatis akan Anda dapatkan. Ketika kita, hai kaum laki-laki, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang suami, maka hak kita pun kita akan dapatkan. Kita menunaikan kewajiban, istri kita dapat haknya. Istri kita menunaikan kewajiban, kita dapat hak kita. Jadi selama kita menunaikan kewajiban kita sebagai pasangan suami istri, dalam hal ini kita sebagai suami menunaikan kewajibannya, maka istri pasti mendapatkan haknya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ayyu'ashiraha bil ma'ruf. Di antara hak istri, dan ini ada kewajiban suami, adalah mempergaulinya dengan baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah dan bergaullah dengan mereka, maksudnya hai para suami, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Dan al-mu'asyarah bil ma'ruf diterangkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang apa hak istri kita terhadap salah seorang di antara kita. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa hak istri kita terhadap kita sebagai seorang suami? Kata Nabi Muhammad SAW, an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Di antara makna al-mu'asyarah bil ma'ruf, kepada siapapun di antara kita yang bertanya, apa itu al-mu'asyarah bil ma'ruf? Bagaimana mempergauli istri dengan baik? Kata Nabi Muhammad SAW, ini diantaranya ya. Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah memukulnya pada wajahnya. Boleh memukulnya di tempat yang lain. Itu pun adalah level yang terakhir. Ketika muncul dari istri kita nusyuz, pembangkangan. Pertama, menasehatinya. Jika masih, maka kita pisah ranjang. Dalam artian betul-betul bukan berarti ranjang yang terpisah, tidak. Bisa jadi dalam satu ranjang, tapi tidak menghiraukannya, memalingkan badannya, tidak mengajaknya berbicara. Masih juga kemudian lanjut dengan nusyuznya, pembangkangannya, baru kemudian boleh memukulnya. Itu pun diberikan syarat oleh Nabi Muhammad SAW, pukulan yang tidak mencederainya.
pukulan yang membuatnya terluka, pukulan yang membuatnya na'udzubillah bahkan sampai cacat. No. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya kepada beliau, apa hak istri kita terhadap kita para suami, wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan. Tentunya enggak mesti makanan yang sama, ya, tapi mungkin dengan makanannya enggak mesti sama, tapi mungkin apa ya istilahnya ya, kadarnya mungkin ya. Karena bisa jadi sesuatu yang kita suka, istri kita enggak suka. Sesuatu yang istri kita suka, kita enggak suka. Maka kalau misalnya nih kasusnya, seorang laki-laki mungkin makan di luar bersama teman-temannya, belum tentu kemudian yang dia makan, istrinya suka. Maka berikanlah tawaran. Mau makan apa? Dan sebaiknya tentunya setara dengan yang Anda beli. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Ini pun kemudian nggak mesti sama ngeplek, nggak. Pakaian laki-laki kita baju koko 100 ribuan dapat, perempuan nggak dapat. Minimal mungkin 300 atau bahkan mungkin setengah juta, ya. Tapi itulah pakaian yang kita belikan. Kewajiban kita sebagai seorang suami memberikannya pakaian. Nggak perlu membelikan langsung, tapi kasihkan mentahannya saja. Biarkan dia membeli yang dia inginkan. Tapi Anda hanya perlu kemudian memberikan kisi-kisi atau dobitnya, atau patokannya, atau pakemnya. Yang lebar ya dek, jangan yang tipis. Yang gelap ya dek, jangan yang menerawang. Nggak mesti hitam, nggak mesti biru dongker, warna lain juga boleh. Tapi jangan yang menerawang. Dan kemudian yakni persyaratan pakaian wanita muslimah yang lain. Anda hanya perlu berikan kepadanya ilmu hingga kemudian dia nanti membelinya. Dan janganlah memukulnya pada wajahnya, kecuali dengan kasus yang tadi. Jangan menjelek-jelekkannya. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda khususnya para laki-laki ketika mendapati kekurangan pada istri Anda, ingatlah Anda pun demikian. Dia tidak pernah akan jadi sempurna layaknya bidadari, no. Anda juga bukan malaikat kan. Mesti ada kurangnya. Mungkin dia luar biasa cantik physically, karena itulah kemudian Anda tertarik. Ditambah kemudian dengan subhanallah ilmu agamanya, artinya agamanya dan akhlaknya luar biasa. Berdasarkan info yang Anda dapatkan hingga Anda kemudian jatuh hati dan kemudian ingin melamarnya. Dan qadarullah, alhamdulillah lamaran Anda diterima. Menikah. Dan di dalam perjalanannya tak taunya mungkin dia punya kekurangan. Apa itu? Mungkin belum bisa cepat memberikan kepada Anda karunia anak. Ya. Karena mungkin ada masalah di sini, di situ, maka bersabarlah. Selama istri Anda tidak divonis mandul, maka berusahalah. Mandul aja, hak Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubahnya. Jadi jangan kemudian patah semangat. Jangan karena itu kemudian Anda akhirnya menjelek-jelekkannya. Cantik sih kamu ini, tapi mandul. Cantik sih kamu ini, tapi nggak bisa punya anak. Dan itu pasti akan muncul ketika mungkin ada keributan sedikit. Anda ungkit kekurangannya. No. Kalau dia wanita yang agamanya dan akhlaknya baik, dia mesti diam.
Tapi kalau akhlaknya, agamanya kurang baik, oh dia pasti balas. Akhirnya ribut. Ya, akan saling menjelekkan satu sama lain. Karena apa? Karena ketika menikah, kita mesti tahu aib pasangan kita sejak pertama. Karena sebelumnya kita hanya mengenal zahirnya saja. Dia kenal zahirnya kita kenal zahirnya dia berdasarkan info masing-masing. Begitu menikah, satu rumah ketahuan masing-masing. Anda menjelek-jelekkannya, maka dia akan membalas. Tapi kalau dia wanita yang agama dan akhlaknya baik, dia mesti diam tapi hatinya luka. Itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Muhammad, jangan menjelek-jelekkannya, apalagi fisik. Lah kemarin kenapa khidbah kalau kemudian sudah tahu dari awal kemudian fisiknya, mohon maaf misalnya nggak sempurna. Kayak kemarin gitu ya, ada seorang akhwat minta carikan suami tapi Ustadz Urun punya cacat di tubuh. Siap. Nanti kita akan bahas itu. Kalau memang ada ikhwannya, kita akan bahas itu. Ketika dia menerima dari pertama, bismillah. Tapi jika tidak, no problem. Hak laki-laki untuk kemudian tidak melanjutkan. Tapi bisa jadi kemudian di saat yang sama, ada juga laki-laki yang maju kepada Anda, hai para wanita, dia juga ada cacat pada tubuhnya. Hak wanita kemudian juga untuk menolaknya. Dalam artian, cacat di sini juga bukan betul-betul cacat ya. Terkadang bisa jadi seorang akhwat itu postur tubuhnya tinggi. Perempuan itu kalau sudah 165 itu udah tinggi. Apalagi ada akhwat 170. Dan kemudian ikhwan yang ingin melamarnya itu 140, 145, 150, jomplang sekali. Hak dia untuk menolak. Atau betul-betul misalnya ada cacat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi al-musyahidun al-kiram, kata Nabi Muhammad SAW, jangan menjelek-jelekkannya. Nggak boleh. Kenapa? Anda pun tidak sempurna. Kalau dia ingin bahas kekurangan kita, bahkan lebih banyak lagi. Sebagai seorang suami. Ya. Maka ketika sudah berkomitmen kemudian untuk menikah, itu berarti bukan cuma menikmati kesempurnaan. Dalam artian, ya ini pasti ada kurangnya. Tapi mesti di sana banyak aib yang harus kemudian yakni kita terima. Karena tujuan menikahnya sudah benar, ingin beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin kemudian jauh dari fitnah, fitnah mata, fitnah kemaluan. Maka bersabarlah. Wallahu a'lam bishawab. Dan janganlah memisahkan diri darinya, menghajar, kecuali di dalam rumah. Bahkan tadi ulun sebutkan bahwasanya bisa jadi pada istri Anda ada nusyuz, maka Anda tetap satu ranjang, tapi Anda tidak memperdulikannya. Perempuan yang baik agama dan akhlaknya, dengan begitu saja, dengan Anda membelakanginya saja, itu sudah sangat sakit. Ya. Dan itu adalah nasihat atau teguran. Ketika dinasihati nggak mempan, maka suami yakni menegurnya dengan tidak memperdulikannya. Tapi ingat, di rumah. Jangan Anda usir istri Anda atau jangan Anda yang keluar rumah. No, tetap di rumah. Karena seringnya bertemu, bisa jadi kemudian memang kemarin ribut, kemarin marah, kemarin mungkin yakni adu mulut gitu ya. Bisa jadi keesokan harinya kemarahan sudah reda. Bisa jadi kemudian masing-masing menyesali mungkin perkataan mungkin yang kasar yang keluar dari si suami atau sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra, radiya minha akhar. Masih rekap. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah seorang mukmin suami membenci seorang mukminah istrinya. Jika ia membenci suatu perilaku darinya, niscaya ia rela terhadap perilaku yang lain. Ini kekurangannya tuh dikit.
Hai para suami, kekurangan istri Anda itu sedikit. Kelebihannya lebih banyak. Mungkin kurangnya dia, ya mungkin nggak jago-jago amat masak. Ya mungkin itu kekurangannya. Tapi subhanallah, taatnya dia kepada Anda sebagai suami, taatnya dia kepada Allah sebagai seorang muslimah. Bagaimana kemudian dia luar biasa menjaga rumah ketika kita tidak ada. Bagaimana dia mendidik anak-anak kita. Udah berapa tuh? Udah 41 itu. Nggak perlu saya sebutin lebih banyak lagi. Kelebihannya jauh lebih banyak. Apalagi plus istri Anda badannya gendut. Lebih. Bercanda ya. Tapi itu serius. Kelebihannya lebih banyak. Yang saya sebutkan tadi saja sudah 51. Kekurangannya cuman nggak jago masak. Dia cantik. Dia taat suami. Taat Allah. Sayang anak. Menjaga rumah. Udah 5 nih. Dan kelebihan-kelebihan dia yang lain. Dia bangun pertama kali dan tidur paling terakhir. Tuh istri itu. Dia bangun pertama kali membangunkan keluarganya, suaminya dan semua anak-anaknya. Terkadang bahkan karena anaknya banyak, suami ngantar juga sekolah, dia juga ngantar anak yang lain. Tapi suami kan nggak nyiapin makan. Nyiapin makan suami, nyiapin makan anak. Suami ngantar, dia juga ngantar. Pulang, masih banyak tugas dia yang lain. Sebagian wanita, yakni merasa tidak nyaman ketika ada orang lain di rumahnya. Artinya mereka anti dengan pembantu. Bukan berarti nggak boleh, dia nggak nyaman ada orang di rumahnya. Karena itu tempat yang paling privat untuk dia. Akhirnya dia bersihkan rumah sendiri, nyapu, ngepel, nyuci, semua. Luar biasa. Kelebihannya terlalu banyak. Terhadap kita, hai para suami yang kurang bersyukur. Satu kesalahannya menghilangkan semua kebaikannya. Dasar istri nggak tahu diuntung misalnya. Dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kamu tahu nggak, saya menikahi kamu ini dari dulu. Itu cuma disuruh orang tua saya nggak suka sama kamu. Itu sakitnya mungkin sampai mati itu sakitnya itu. Kalau Anda begitukan istri Anda. Kenapa? Karena ngomong kayak gitu anaknya 7. Nggak suka gimana anak 7. Kalau belum punya anak oke lah. Ini anak udah 7. Terus 7 itu diapain? Subhanallah. Terkadang satu kesalahannya menutup semua kebaikannya selama ini. Dasar laki-laki. Makanya saya nggak suka laki-laki. Tapi berlaku juga sebaliknya ya. Nih, berlaku sebaliknya. Kata Nabi Muhammad SAW, jika ia membenci suatu perilaku darinya, niscaya ia rela terhadap perilakunya yang lain. Jadi kekurangannya sedikit. Sama juga dengan suami. Mungkin suami Anda kekurangannya, mungkin parasnya kurang beruntung lah. Suami Anda nggak ganteng-ganteng amat lah. Standar lah. Standar. Kalau direbahkan miring dia. Itu standar sepeda motor. Standar lah wajahnya. Kayak orang-orang lah. Kayak orang-orang standar Indonesia lah pokoknya. Warna kulitnya, matanya, hidung. Standar. Mungkin lo standar. Biasanya kayak gitu kan. Ya. Dia nggak putih kayak aktor Korea gitu. Nggak mancung gitu kayak orang Arab. Nggak. Biasa. Tapi subhanallah. Setia. Bertanggung jawab. Kemana-mana selalu bilang. Oh ini penting nih. Untuk teman-teman juga nih. Alhamdulillah Irsyad sudah nikah. Surya bahkan nikah dan punya anak. Irsyad mudahan segera punya anak. Sekali punya langsung kembar 4 ya. Langsung keluar 4 atau 5 gitu. Ini bini apa marmut bingung juga gitu. Ya siapa? David. Kuliah dulu Fit. Nikah ntar. Saya mau ngomong apa tadi nih? Tangan saya begini ini apa nih? Hah? Poin apa ini? Oh, setia. Oh, laki-laki setia. Langka. Setia dia. Bertanggung jawab. Kerja keras.
peras keringat, banting tulang. Bayangin. Apalagi Zat? Setia, bertanggung jawab, taat kepada Allah, sayang istri, sayang anak. Secapek-capeknya dia kemudian dia luangkan waktunya khusus untuk Anda keluarga. Tiap hari ada sedikit weekend full untuk Anda dan keluarga. Anaknya mau setoran hafalan, dia ada di sana. Udah 51 juga. Saya belum sebutin yang lain lagi. Maka jangan sampai kemudian satu kesalahannya menghabiskan semua kebaikannya selama ini. Camkan ini. Kalau kita sama-sama saling menghormati, insya Allah rumah tangga itu akan langgeng. Karena masing-masing saling menghormati. Kekurangan ada pasti, kelebihannya lebih banyak. Apalagi saya. Berat badan ya kelebihannya ya. Pemirsa, itu rekap pertemuan yang lalu. Nah, berikut bahasan yang baru. Poin yang kedua. Nah, ini penting banget nih. Hei bapak-bapak. Ini penting sekali. Perkataan beliau, ayyu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha in kanat la ta'lamu dhalik aw ya'dhana laha an tahdura majalis al-ilmi litata'allama dhalik idh hajataha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laysat aqalla min hajatiha ila at-ta'ami wasyarabi al-wajibi badlahuma ila at-ta'ami wasyarabi al-wajibi badalahuma badala yabdhulu, ngasih, memberi. Wa dzalika liqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Perkataan beliau Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, hak istri yang kedua, kewajiban suami berikutnya. Mengajarkan kepadanya perkara-perkara yang penting dalam urusan agamanya. Apa itu? Akidahnya. Akidahnya, ibadahnya, adabnya, akhlaknya, semua urusan agama. Kalau kita kerucutkan yang paling penting ya akidah, ibadah, dan tazkiyatun nufus. In kanat la ta'lamu dzalik, jika ia tidak mengetahui itu. Ada sebagian orang, kemudian dia mendapatkan istri, dia mungkin lulusan, yakni universitas berkaitan dengan agama lah ya, fahamlah si suami ini ya. Istrinya mungkin yakni lulusan umum, artinya mungkin pengetahuannya akan agamanya tidak selevel suaminya. Artinya dia tidak tahu banyak, ala kadarnya saja. Maka ini kewajiban suami. Tadi pagi ya persis sekali ada pertanyaan ya. Saya baca aja ya. Mana ya? Nah ini. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Jadi pertanyaan kita majuin ke depan nih. Mumpung saya ingat soalnya poinnya pas. Boleh enggak ya Ustadz? Boleh enggak ya? Kalau saya pilih calon suami manhaj salaf, maksud bermanhaj salaf, yang punya gelar. Tapi saya juga belum ketemu orang seperti itu Ustadz. Mohon pencerahannya. Jawaban saya, boleh aja. Antum menghendaki demikian, berarti antum memang sekufu dalam keilmuannya. Anda ingin punya suami bermanhaj salaf dan punya gelar. Entah itu S1, S2 atau S3. Tentunya kalah dengan Samsung, dia S20 ya. Jangan sampai mengharap suami lulusan S2 tentang dalam agamanya dan antum baca Quran saja belum lancar. Paham ya? Mengharapkan boleh. Tapi ketika Anda mengharapkan hal yang demikian, Anda tahu bahwasanya Anda setara, sekufu. Ya minimal Anda juga lulusan S1 agama. Itu minimal karena Anda mengharapkan yang S2.
Biar kemudian komunikasinya lancar. Suami Anda lulusan S1 agama, ya Anda mungkin lulusan aliyah lah. Ya. Biar nggak terlalu jomplang. Kalau Anda mengharapkan pangeran, Anda harus menjadi tuan putri. Tapi kan ada ustadz itu pangeran naksir sama rakyat jelata. Itu dongeng. Yang sepatunya hilang, sepatu kaca tuh. Apa itu ya? Dongeng apa itu? Pangeran kemudian suka dengan rakyat jelata, itu dongeng. Ada, tapi sangat jarang. Pangeran yang khilaf. Kenapa? Karena nggak sekufu. Jadi boleh. Jadi Anda harus tahu posisi Anda. Sama juga sebaliknya, terkadang seorang laki-laki ingin punya istri yang hafizah, penghafal Al-Quran. Dan dia Iqra 2 baru halaman 2. Nggak nyambung, jomplang. Iqra 2 halaman 2 itu apa ya? Ya pokoknya masih depan-depan lah. Masih 3 huruf yang disambung lah. Masih doroba, jalasa. Masih gitu-gitu. Istrinya penghafal Al-Quran. Ketika istrinya kemudian nanti, bang, tungguin saya murojaah. Sip. Istrinya sudah halaman 10, dia masih halaman 1. Karena istrinya cepat. Nggak seimbang. Dek, kamu baca yang mana? Ini udah halaman 10. Dia masih, mana ya? Nggak. Jomplang ya. Nama kota di Jawa Timur ya. Jomplang ya. Itu Jombang ya. Al-musyahidun al-kiram. Mengajarkan kepadanya perkara yang penting dalam urusan agamanya. Jika dia tidak mengetahuinya. Kalau misalnya si laki-laki yang kemudian lebih paham agama, ini lebih enak untuk mendidik istrinya. Tapi kalau terbalik itu susah. Kenapa? Karena laki-laki punya monster namanya ego. Dia padahal bodoh dalam masalah agama. Tapi dia ajarin istri itu dia nggak mau. Susah memang. Makanya kalau Anda tahu cukup banyak perkara agama, carilah suami yang level keilmuannya tentang agama lebih tinggi. Jadi Anda tetap muridnya. Karena susah, ego itu susah ditaklukin. Dikasih makannya susah, monsternya itu. Au ya'dhana laha an tahdhur majalisal ilmi li tata'allama dzalik. Atau memberikannya izin untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agar dia belajar. Nah ini ada nih. Sudahlah kita sebagai suami nggak faham-faham amat soal agama, kemudian istri izin untuk ikut majelis salim, dilarang-larang. Loh, Anda nggak ngajari dia agama. Dia izin untuk belajar agama dan Anda larang-larang. Nggak boleh. Kewajiban Anda mengajarkan kepadanya urusan agamanya kalau dia nggak tahu. Kalau babnya adalah Anda yang kurang tahu, izinkan dia belajar. Bagusnya lagi dia belajar, Anda juga belajar. Jadi kemudian imbang, sama-sama belajar. Istrinya rajin ikut kajian, suaminya nggak pernah. Nah ini jomplang lagi. Dan kasus seperti ini banyak. Betapa banyak kasus seperti ini terjadi. Istrinya rajin belajar agama, suaminya malas-malesan. Akhirnya istrinya tahu banyak perkara agama, tapi kemudian dia berat untuk menyampaikan suaminya. Kenapa? Suaminya nggak belajar. Coba belajar sama-sama, kan enak. Saling mengingatkan akhirnya satu sama lain. Dek, kita ke pengajian yuk. Ayo kak. Anak-anak gimana? Kita ajak aja, udah besar ini. Maksudnya sudah umur 4 atau 5 tahun, sudah bisa diatur lah. Kita ajak aja. Sedikit banyak dia akan dengerin itu ceramah para ustadz. Walaupun tujuan dia ke masjid mesti main sebenarnya. Nggak apa-apa. Kita ajak aja. Kita ajak aja. Tapi kan kak, kita belum punya anak. Oh iya ya. Jadi selama ini belum punya anak. Kita bawa aja tuh anak kucing. Belajar sama-sama biar enak. Ini yang terjadi banyaknya seperti itu. Para akhwatnya nih kayak Anda nih. Bu, ibu, para akhwat,
Australia. Makanya kan kita inginnya bapak-bapak juga hadir atau bapak-bapak juga punya pengajian. Jangan para istri aja yang belajar, suaminya enggak. Harus sama-sama tahu. Kenapa? Anda berdua, kita berdua dengan istri kita itu akan menjadi contoh pertama anak. Bagaimana kita akan mencetak anak yang saleh, yang ketika kita meninggal mereka mendoakan kita tidak mendidik mereka. Mencetak anak saleh itu diantaranya adalah contoh tauladan dari bapak ibunya langsung. Dia nggak akan contoh orang lain, bapak ibunya akan dia contoh. Lah kalau bapak ibunya tidak paham akan perkara agamanya, repot. Masa sedikit-sedikit ketika anak bertanya, nanti anak kita tanya ustadz. Nanti anak kita tanya ustazah. Enggak setiap waktu mereka ada untuk Anda. Kenapa? Mereka juga punya keluarga kok. Harus belajar. Jadi mengajar di antara hak istri, dan ini kewajiban suami, mengajarkan kepadanya perkara yang penting dalam urusan agama, akidah, ibadah. Lanjut, maka kepada perkara tazkiyatun nufus. Tapi itulah tahapan-tahapannya. Jika dia tidak mengetahui hal itu, ada orang kemudian istrinya mu'alaf, mesti gak tahu banyak dia tentang perkara Islam. Tugas Anda mengajarinya. Jika tidak, maka izinkan dia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agar dia belajar darinya. Dan akan lebih baik jika Anda juga belajar sama-sama. Idh hajataha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laysat aqalla min hajatiha ila at-ta'ami wasyarabil wajib wajibi badlihima. Karena kebutuhannya untuk memperbaiki agamanya, untuk mensucikan ruh dan jiwanya, itu tidak lebih sedikit dibandingkan kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Dan ini di antara perkataan Imam Nuqayyim, saya ingat ini. Kebutuhan hati ini akan ilmu, kebutuhan hati ini akan siraman ilmu, itu lebih besar dibandingkan butuhnya tubuh ini akan makanan dan minuman. Kurang lebih maknanya seperti itu. Perkataan Imam Nuqayyim. Kebutuhan hati dan jiwa ini akan ilmu agama. Agar kemudian dia baik, agar kemudian dia suci, agar kemudian dia bersih. Dengan pengetahuannya, dengan agama, lebih besar dibandingkan perlunya, butuhnya tubuh ini kepada makanan dan minuman. Wadzalika liqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan yang demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa semua kita hai para suami harus mengajarkan kepada istri kita urusan agamanya yang paling penting, akidah, ibadah, dan juga kemudian adab dan akhlak. Karena tugas kita menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga di sini, ahal di sini, anak dan istri. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa'adibuhum." Ajari mereka ilmu agama, ajari mereka adab-adab Islam. Kewajiban siapa? Kita. Dan ini hak istri yang harus mereka dapatkan dari kita, para suami. Makanya misalnya ada gitu ya beberapa kasus gitu ya. Seorang akhwat, dia udah ngaji lama gitu ya. Bahkan seorang akhwat, mungkin anak lulusan pesantren gitu ya. Yang ingin meminangnya, orang baru ikut kajian. Maka saya katakan, nasihatkan, sabar dulu. Kalau dia betul-betul serius, biar dia belajar dulu. Nanti jomplang, gak bisa.
Karena kita tahu bahwasanya laki-laki ini agamanya dan akhlaknya baik, dalam artian sholatnya terjaga, perilakunya terjaga, maka ini laki-laki yang langka. Pertahankan. Cuman dia belum tahu banyak, maka berikan dia waktu belajar. Dan dari situ juga Anda akan tahu, hai para akhwan, keseriusannya ingin memiliki Anda. Dia belajar agama karena dia akan didik Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Syekh, wal mar'atu minal ahli wa wiqayatuha minan nari bil imani wal amalis salih. Dan perempuan atau istri itu adalah bagian dari ahli yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ahlikum, keluarga, itu maksudnya istri dan anak. Dan menjaganya dari neraka, menjauhkannya dari neraka, itu dengan iman dan amal saleh. Bagaimana Anda akan menyelamatkan dia kalau Anda nggak paham? Bagaimana kita, hai para suami, bisa menyelamatkan istri kita dan anak kita dari siksa Allah kalau kitanya nggak paham? Ini kewajiban kita dan ini hak mereka. Harus mereka dapatkan dari suaminya. Suaminya mengajarkan kepadanya urusan agamanya, halal haramnya. Ini boleh, itu nggak boleh. Ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Suaminya harus paham. Betapa banyak kemudian seorang wanita melakukan kesalahan dalam agamanya karena dia nggak ada yang ngasih tahu. Orang terdekatnya yaitu suaminya nggak ngasih tahu itu salah. Bahkan tidak sedikit kemudian suaminya seakan-akan mendukung. Kenapa? Karena nggak paham. Nggak bisa kita salahkan. Salahnya itu dari awal kenapa tidak belajar. Ustadz, saya safar sendirian, suami saya ngizinin, jadi kan nggak apa-apa. Loh, suami Anda yang salah. Anda perempuan ketika safar harus dengan mahram. Tapi Ustadz, kan suami saya rela, suami saya meridhoi. Nah ini nih. Pakai alasan rela, pakai alasan ridho, padahal kerelaan dan keridhaan yang dilakukan suami Anda di posisi yang salah. Kenapa? Anda melanggar tatanan agama. Anda melanggar syariat. Kenapa? Karena suaminya nggak paham. Bukan karena kemudian saling rela satu sama lain, kemudian keharaman jadi halal. Orang berzina, oh setuju satu sama lain. Kemudian jadi halal. Ya enggak lah. Tetap pelanggaran. Nah, kemudian kata beliau, wal amalu salihu la budda lahu minal ilmi wal ma'rifah hatta yumkina ada'uhu wal qiyamu bihi 'alal wajhil matlubi syar'an. Dan amal saleh itu harus dilandasi dengan ilmu dan pengetahuan. Hingga kemudian seorang bisa menjalankan amal saleh itu berdasarkan kewajiban yang disyariatkan. Inilah pentingnya ilmu. Akhirnya ketika seorang beribadah, ibadahnya benar. Karena patokan atau syarat ibadah itu terima, ikhlas lillahi ta'ala, dan kemudian benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad, bukan baik. Kalau orang kemudian tidak belajar, maka kemudian dengan alasan yang penting baik, Allah pasti terima, salah kan jadinya. Ibadah itu harus ikhlas dan sesuai tuntunan, harus benar, bukan baik. Kalau kemudian alasannya yang penting baik, Allah pasti terima, Anda sholat subuh aja 10 rakaat. Lebih baik daripada 2. Diterima? Ya enggak lah, jumlahnya salah kok. Kalau alasannya yang penting baik, Allah pasti terima, Anda kurban sembelih aja jerapah. Dagingnya lebih banyak, kulitnya digunakan misalnya untuk beduk lebih keren, ada motifnya. Oh iya. Ekstrim kuliner. Bermanfaat untuk lebih banyak kaum muslimin karena daging lebih banyak. Diterima? Enggak, jenisnya salah kok. Ya, patokannya itu adalah benar, bukan baik. Anda akan tahu itu kalau belajar. Dan amal saleh
itu harus dilandasi dengan ilmu dan pengetahuan hingga kemudian seorang bisa menegakkan amal solehnya berdasarkan yang diminta oleh syariat dengan cara yang benar. Belajar. Berilmu dulu sebelum beramal. Istri Anda juga ingin beramal. Anda harus mengilmuinya dulu. Anda mengajarkan kepadanya ilmu dulu. Perempuan itu ya subhanallah, para istri maksudnya, saking besarnya hak suami yang mereka harus dapatkan. Perempuan itu pengen puasa sunnah aja harus izin suaminya loh. Ya, luar biasa. Tapi kalau nggak belajar, nggak tahu dia. Main puasa aja dia. Sampai seperti itu. Besarnya tanggung jawab dan kewajiban suami dan haknya atas istrinya. Hingga sampai perkara yang sunnah seperti itu pun istri harus izin. Tapi itu akan diketahui kalau belajar. Saya kan pengen puasa, terserah saya ingin beribadah kepada Allah. Ini puasa Senin, ini puasa Kamis. Nggak tahu dia bahwasanya perkara tersebut harus izin. Ya, subhanallah. Tapi kalau tahu ilmunya, maka dia pasti bilang, Kak, besok saya mau puasa. Puasa apa? Besok akan Senin. Oh iya, ya udah saya kakak ikutan aja. Akhirnya puasa sama-sama. Kamis juga kayak gitu. Mungkin sebelumnya diawali dengan sebulan, yakni 3 hari. Bisa 3 hari, 13, 14, 15, atau pokoknya sebulan 3 kali aja. Sudah mulai mantap nih suami istri, subhanallah. Naik level berikutnya. Yang tadinya 3 hari sebulan, sekarang 2 kali sepekan. Wah, mantap. Akhirnya naik level lagi, kemudian puasa Daud. Jeda 1 hari puasa 1 hari enggak. Luar biasa. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna asiratun indakum. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya adalah, ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita, istri, karena mereka adalah tawanan yang ada pada kalian. Seperti tawanan istri kita. Makanya kita harus berbuat baik. Di antaranya mengajarkan kepadanya perkara agamanya jika dia tidak tahu. Jika kemudian Anda nggak mampu maksimal, izinkan dia belajar. Karena kita sebagai kepala keluarga harus menyelamatkan keluarga kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan kalau kitanya nggak tahu. Dan subhanallah kata beliau, dan perempuan, menjaga istri, menjaga keluarga, agar terbebas dari siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan amal saleh. Dan amal saleh itu harus dilandasi ilmu. Hingga kemudian kita menjalankan amal saleh tersebut sesuai tuntunan. Wallahu a'lam bishawab. Wa minal istisai biha khairan an tu'allima ma tuslihu bihi dinaha wa an tu'addiba bima yakfulu lahal istiqamah wa salahas sya'ni. Dan di antara praktek berbuat baik kepada wanita, istri, dan di antara praktek berbuat baik kepada wanita adalah engkau mengajarkan kepadanya ilmu yang dengannya agamanya jadi baik. Engkau mengajarkan kepadanya ilmu yang dengannya kemudian dia punya adab. Engkau mengajarkan kepadanya ilmu yang dengannya kemudian dia bisa istiqomah dalam kebaikan. Siapa? Tugas kita para suami.
Dan ini hak para istri yang harus mereka dapatkan dari suami. Pembelajaran soal urusan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa, Ustaz? Masih bisa 1 poin lagi nggak? Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, di antara hak istri dan ini kewajiban suami adalah ayyulzimaha bi ta'alimil Islam wa adabihi wa ayyakhudhaha bidzalika akhdhan fayamna'uha an tusfira aw tatabarraj wa yahula bainaha wa bainal ikhtilati bighairi maharimiha minar rijal kama alaihi ay yuwaffir laha hasanatan kafiyatan wa ri'ayatan wafiyah fala yasmah laha an tufsida fi khuluqin aw dinin wala yafsah laha al-majala an tafsuqa an awamirillahi wa rasulih aw tafjur idh huwa ar-ra'i al-mas'ulu anha wal mukallafu bihifdhiha wa siyanatiha liqaulillahi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' wa qawlihi alaihi salatu wassalam war-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Di antara hak istri yang harus mereka dapatkan dan ini adalah kewajiban suami adalah ayyulzimaha bi ta'alimil islami wa adabi, mengharuskan kepadanya, mewajibkan kepadanya ajaran-ajaran Islam dan adab-adab Islam. Kalau poin yang pertama itu lebih kepada yang paling penting dalam urusan agamanya, akidah ibadah. Akidah berarti kita berbicara rukun iman. Dalam akidah khususnya iman kepada Allah ada bab tauhid agar tidak kita berbuat syirik. Dan kemudian ibadah. Akidah kita sudah bagus, itu pondasi rumah. Maka ibadah kita lanjutkan dengan ibadah, itu bangunan rumah. Poin yang ini finishing. Poin yang ini pelengkap, penyempurna, pengsuci hati dan jiwa. Jadi hak istri atas suaminya. Dan ini kewajiban kita, hai para suami, untuk kita tunaikan. Mengharuskan, melazimkan kepada istri-istri kita ajaran-ajaran Islam dan adab-adabnya. Jadi lebih luas lagi. Ini penyempurna, bab penyempurnaan. Wa ayyakhudhaha bidzalika akhdhan. Dan dia mengambilnya dengan satu kali ambilan, maksudnya dia betul-betul serius melakukan ini pada keluarganya. Diajarkan kepada istrinya, kepada anaknya adab-adab Islam. Kalau sudah berbicara adab, itu berarti bagaimana kita berinteraksi kepada orang lain. Akhlak itu perilaku individu. Adab itu dihasilkan dari akhlak. Bagaimana kemudian kita berinteraksi pada orang. Akhlak kita baik, maka adab kita akan baik. Itulah yang disebutkan oleh beliau di sini. Ya. Dan adab atau interaksi kepada orang itu nggak mesti kemudian sama anak Adam. Anda harus pertama kali beradab kepada Allah. Anda harus punya adab kepada Rasulullah. Anda harus punya adab kepada kitabullah. Itu yang paling utama di antara semuanya. Anda harus memiliki interaksi yang baik kepada Tuhan pencipta semua kita. Dengan mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu di antara makna mudah. Orang yang punya adab kepada Tuhannya. Hanya menyembah Allah,
mengesahkan Allah, mempersembahkan semua amal ibadahnya kepada Allah, bertauhid. Itu adab. Anda memiliki adab kepada Tuhan. Anda menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Anda berserah diri dengan Islam, tunduk dan patuh dengan menjalankan ketaatan. Juga dengan kitabnya Anda punya adab. Dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan isi kitab tersebut, begitu banyak adab yang harus kita pelajari, interaksi kita kepada Nabi Muhammad SAW. Fayamnauha an tusfira aw tatabarraj. Maka dia melarang istrinya untuk bersolek. Bisa jadi istri belum paham bahwasanya dandanan dia, cantiknya dia, itu hanya milik suaminya, bukan milik orang lain. Dinikmati orang banyak. Para suami harus paham ini. Jangan malah terbalik. Istri Anda bersolek untuk banyak orang di luar sana, di rumah, waduh, ala kadarnya. Bukan berarti juga kemudian ketika di rumah Anda yakni gila-gilaan bersolek, enggak juga. Anda tampil cantik untuk suami. Jadi para suami yang malah terbalik. Anda bangga mendapatkan pujian banyak orang. Bro, istri lu cantik banget ya. Gue. Padahal itu berarti istri Anda dinikmati banyak laki-laki. Murah dong istri Anda. Kenapa? Gratis dinikmatinya. Nauzubillah. Bukan. Anda harus melarangnya. Wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilati bighairi mahalimiha minar rijal. Dan dia harus menghalangi antara istrinya dan laki-laki yang bukan mahramnya untuk kemudian melakukan ikhtilat. Suami ini yang harus tegas untuk melalangnya dan bersolek untuk orang lain, untuk mengingatkannya selalu bahwasanya fulan itu kan sepupumu. Iya kak, dia bukan mahram kamu, jangan buka-buka jilbab dong. Ya mungkin dengan kata-kata yang lebih lembut. Dek, itu sepupu kamu. Kalau nggak ada saya, dia boleh nikahin kamu. Maksudnya kak, dia orang lain. Lalu, ya kamu harus tetap tutup auratmu. Lengkap, sak rambut-rambutmu kamu tutup. Kenapa? Dia itu sepupu. Kalau nggak ada saya, ya sepupumu boleh menikahimu loh. Karena sepupu. Anak om, anak tante. Oh gitu ya kak? Iya. Nah ini suami yang harus ngasih tahu. Dek, ini adik saya, ini adik saya, ini ipar kamu, ini orang lain. Maksudnya kan, ya kamu harus tutup rapat. Kenapa? Tapi kan adik kamu, iya ini memang adik saya, ini adik iparmu. Tapi dia orang lain. Kalau nggak ada saya, dia boleh nikahin kamu loh. Begitu ya? Iya. Kata Nabi Muhammad SAW, alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Betapa banyak hidup rumah tangga hancur. Telusur punya telusur, tak taunya penyebabnya ipar sendiri. Kenapa? Karena Anda nggak tahu batasan. Bisa jadi ipar Anda lebih ganteng dibandingkan suami Anda. Bisa jadi ipar Anda lebih cantik dibandingkan istri Anda. Kalau Anda nggak punya batasan, Anda nggak tahu batasan, selesai itu rumah tangga. Banyak keluarga hancur, tentunya ditelusuri penyebabnya iparnya sendiri. Kenapa? Karena nggak tahu batasan. Suaminya nggak paham untuk mengingatkan istrinya. Kalau saya pas lagi nggak ada ya, Dik. Kemudian adik saya, kemudian mungkin mampir. Mungkin pengen buang air kecil kayak. Nggak bolehin. Kenapa? Dia orang lain buat kamu. Suami ini harus paham. Kama alaihi ayyuwaffir laha hasanatan kafiyatan wa ri'ayatan wafiyah. Sebagaimana dia juga seorang suami harus kemudian menjaganya, mengayominya dengan makna yang sangat luas kepada istrinya. Ini hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Menjaganya, mengayominya.
Makna yang sangat luas daripada kemudian hanya mengajarkan agama. Luas. Jaga istri kita. Fala yasmah laha an tufsida fi khuluqin aw din, an tafsuda fi khuluqin aw din. Maka jangan pernah para suami memperbolehkan untuknya untuk merusak akhlak dan agamanya. Enggak boleh. Anda harus tegas. Jika ada satu perkara dan Anda sudah memperkirakan bahwasanya perkara tersebut bisa merusak akhlaknya, bisa merusak agamanya, Anda harus tegas. Ya. Anda harus potong jalurnya, potong jalannya. Perkara yang akan menghantarkan kepada rusaknya akhlak istri Anda, rusaknya agama istri Anda harus potong dari awal, tutup jalurnya. Mungkin kalau bahasan sekarang bisa yang paling dekat adalah gadget. Bukan berarti Anda nggak memberikan kepadanya gadget, enggak. Tapi ada pengawasan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Seharian sibuk dia. Karena lagi maraton. Apa itu? Drakor. Bentar Kak. Drakor. Dan lagi maraton. Dia ketinggalan beberapa episode, tapi di akhir bulan disetel semuanya satu season. Wow, dari pagi sampai pagi lagi. Wow. Kan mungkin drakornya ada sedih-sedihnya. Suaminya sudah terabaikan. Ya Kak, sebentar lagi Kak. Ini loh sudah episode 11. Satu season itu cuma 12 episode Kak. Sebentar. Bete suaminya, pergi mancing. Di rumah gak diurusin. Syukur kalau pulang gak bawa istri baru. Mancingnya tadi bukan mancing ikan, mancing perempuan lain. Kenapa? Habis waktu buat gadget. Ya tentunya Anda tidak seperti itu ya. Insya Allah tidak seperti itu ya. Ya Tat, kami gak suka drakor. Lalu? Kami ya sinetron ilahi-ilahi Tat. Sama aja dong. Jangan ya. Suaminya harus tegas. Wallahu a'lam bishawab. Dan tolong nanti jangan ada pertanyaan, Ustadz bolehkan nonton drakor? Itu sekedar contoh ya. Wallahu a'lam bishawab. Wala yafsah lahal majal an tafsuqa an awamirillah wa rasulihi aw tafjur. Dan jangan berikan dia celah, kesempatan untuk keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kasih kendor, hai para suami. Jangan beri dia celah untuk kemudian dengannya dia bisa kemudian berbuat kefasikan, yaitu maksiat. Entah perintah Allah yang dilanggar, entah perintah Allah yang dia tinggalkan, atau larangan Allah yang dia terobos, atau juga Rasulnya. No, jangan kasih kendor. Ini tugas para suami, dan itu hak mereka, harus mereka dapatkan. Kalau mereka mau berbuat salah, suaminya langsung tegur. Jadi yang pertama, jangan biarkan dia merusak akhlak dan agamanya. Jangan biarkan dia punya kesempatan untuk berbuat kemaksiatan. Suami. Ini nih. Subhanallah. Semoga siapapun di antara kita yang ada di studio, yang di luar sana, para suami, mereka bisa menegakkan ini. Bahwasanya mereka menunaikan kewajibannya. Mereka tegas dalam mendidik istrinya. Karena demi kebaikan dia dan itu kewajiban dia. Menyelamatkan keluarganya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau nggak tegas? Wallahu a'lam bishawab. Atau kemudian berbuat perbuatan yang keji. No. Jangan kasih kendor. Untuk istri Anda berbuat kefasikan, keluar dari ketaatan, perintah Allah dan Rasulnya ditinggalkan, larangan Allah dan Rasulnya malah diterobos. No. Atau na'udzubillah sampai berbuat fujur, perbuatan yang keji. No. Jangan kasih kendor. Dan Anda akan bisa melakukannya itu kalau Anda memang faham agama. Idh huwa ar-ra'i al-mas'ulu anha wal mukallafu bihifdhiha wa siyanatiha. Karena ia, si suami,
Dia yang bertanggung jawab atas istrinya. Dia yang diberikan tugas untuk menjaga istrinya. Kita para suami, ini tugas kita. Kita pemimpin. Kita yang bertanggung jawab. Kita yang dibebani tugas untuk menjaganya. Menjaga agamanya, menjaga akhlaknya. Menjaga agar dia tidak keluar dari ketaatan, yaitu berbuat kefasikan. Kita para suami. Dan itu hak mereka yang harus mereka dapatkan dari kita. Nggak boleh kendor. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kita pemimpin. Dan dengan kepemimpinan itu kita berusaha kemudian menyelamatkan keluarga kita, anak kita, istri kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus dengan ilmu. Karena selamat dari neraka Allah itu dengan iman dan amal saleh. Amal saleh itu harus dengan ilmu agar praktek ibadah kita sesuai tuntunan. Dan itu kewajiban kita. Kalau kita nggak bisa maksimal, izinkan mereka belajar. Bagusnya lagi, Anda juga ikut belajar. Kemudian, juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ huwa mas'ulun an ra'iyatih. Laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarga yang dipimpinnya. Nggak gampang ini. Istri kita nggak benar, anak kita nggak benar, kita tanggung jawab, hai bapak-bapak. Kalau kita nggak benar, mereka nggak bertanggung jawab. Apalagi mereka sudah menasihati kok. Mas, ini kan nggak boleh. Sok tahu kamu. Mas, ini kan ada larangan yang kamu langgar. Kamu tahu apa, baru ngaji sebentar juga. Diam. Bahaya memang, terkadang ego ini membuat kita untuk tidak mendengarkan nasihat istri. Padahal kita betul-betul salah loh. Itu bukti mereka sayang, bukti mereka cinta. Anak Anda mungkin mengingatkan Anda, anak kita mengingatkan kita. Karena kita manusia pasti berbuat kesalahan. Tapi terimalah nasihat itu. Al-Musyahidun al-Kiram, kata Nabi Muhammad SAW, laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya. Dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarga yang dipimpinnya. Istri kita nggak benar, anak kita nggak benar, kita tanggung jawab. Kita nggak benar, apalagi kemudian mereka sudah mengingatkan, mereka nggak bertanggung jawab. Karena kita si pemimpin. Nggak bisa kemudian kita berkilah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Oh, bini kamu sudah ngasih tahu dulu, kamu aja nggak mau dengar. Egonya tinggi banget. Anak kamu sudah ngasih tahu dulu. Sekali cukup dan kamu paham itu salah, tapi kamu lanjut dengan kesalahanmu. Enggak. Mereka tidak bertanggung jawab. Kita pemimpinnya, kita yang bertanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kayaknya ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini poin ke-3 ya. Insya Allah di pertemuan mendatang, tanggal berapa lagi Cak pertemuan mendatang? Kita akan sebutkan poin ke-4 dan ke-5. 2 poin terakhir dari hak istri terhadap suami. Dan itu berarti adalah kewajiban suami yang harus dia tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Silakan. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pertanyaannya, berdosakah kita
bila kita menghindar daripada berimam dengan suami, dengan catatan kita bisa melihat bahwa suami itu banyak salah dalam tajwidnya. Oh. Ya, Al-Quran. Siap. Ya. Ya. Boleh lagi? Ya. Terima kasih. Satu, ada dua? Ya. Silakan Ibu. Ya. Mungkin ini di luar tema ya Ustaz ya. Ya, silakan Ibu. Saya mempunyai kawan di mana suami beliau itu bangsa orang Australia yang convert ke Islam. Ya. Ketika beliau sudah meninggal, lalu kawan saya ini bercerita kepada saya bahwa dia mempunyai buku-buku bacaan suaminya yang berupa komik-komik yaitu komik-komik film-film Hollywood. Iya. Paham. Dari Potter apa begitu. Lalu sekarang suaminya sudah meninggal, dia itu ada yang ingin membeli buku tersebut yang dengan harga cukup bagus. Lalu itu bagaimana Ustaz? Apakah kawan saya ini di dalam hukum Islam dia bersubhatkah dia ataukah dia bisa menerima uang tersebut? Karena buku ini bukan Islam buku. Siap. Buku kasarnya buku kafir lah. Ya, siap. Nggak ada manfaat lah pokoknya, paham? Ada manfaat. Oke, Bu. Wa iyyakum. Sama-sama. Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan bolehkah seorang istri tidak berimam kepada suami yang istri itu tahu bahwasanya bacaan suami ini banyak salahnya. Maka yang menjadi patokan ibu adalah bahwasanya apakah kesalahannya fatal. Dalam artian Al-Fatihah saja dia salah terus. Karena itu rukun sholat. Tapi kalau kemudian kesalahannya itu tidak fatal, artinya ringan, nggak sampai level misalnya salah huruf. Karena kalau bahasa Arab sudah salah huruf, selesai sudah maknanya udah lain. Ya. Berkaitan dengan tajwid misalnya, yang pengen tanyakan, mungkin panjang pendeknya kurang, harusnya 2 dia cuma baca 1, harusnya 4 dia baca 2, itu ringan. Yang ulun maksudkan adalah betul-betul huruf yang dia baca salah. Makhraj huruf yang harusnya misalnya yakni ha, dia keluarkan ha. Dan itu misalnya terjadi di surah Al-Fatihah, fatal. Maka bukan berarti kemudian kita langsung, Pak, Bapak nggak layak jadi imam, enggak. Support dia. Semangati dia untuk memperbaiki bacaannya. Nggak perlu banyak, nggak perlu hafal banyak surah dulu. Mungkin dia memang belum mampu. Tapi Al-Fatihahnya harus benar. Kemudian ya mungkin surah-surah pendek yang ringan. Kenapa? Karena dia pemimpin. Biarkan dia kemudian menjadi imam. Tapi support dia untuk, Pak, Bapak harus perbaiki bacaan Bapak. Harus ditahsin lagi. Kalau perlu privat, Pak. Begitu ya, Dek? Iya. Ada tuh Ustadz Fulan. Bapak privat ya? Iya. Akhirnya diperbaiki bacaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, jangan biarkan kesalahan itu kemudian berlarut-larut. Dan untuk para suami yang dimana Anda mungkin di posisi itu, harus sadar diri. Anda memang salah. Anda memang belum tepat pelafalan huruf-huruf dalam bahasa Arab, khususnya pada surah Al-Fatihah di mana ia rukun. Salah Anda, hancur rukunnya. Rumah kalau misalnya tiangnya nggak ada, hancur. Rukunnya salah, ya ambruk. Jadi, bukan cuma kemudian Anda tidak beriman, tapi support dia untuk memperbaiki bacaannya. Berkaitan dengan surah, mungkin surah-surah pendek yang mungkin mudah dihafal, mudah kemudian makharijul hurufnya, dan harus tahsin. Wallahu a'lam bishawab.
Untuk solusinya, sementara misalnya dia belum bagus Al-Fatihahnya, dia belum bagus kemudian kesalahannya fatal, maka mungkin anak Anda punya anak laki-laki, Anda punya saudara laki-laki yang lain yang menjadi imam, yang lain yang menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah gitu ya, karena masa pandemik ini, karena sesuatu dan hal ulun agak lama di WC, kemudian istri dan anak-anak ulun nunggu, nanti semuanya terlambat. Ini bab sholat di rumah, nanti semuanya terlambat. Akhirnya mereka sholat duluan. Begitu saya selesai, saya minta anak saya sedekah. Lebih tepatnya si Kanzu, anak ketiga. Kanzu, sholat sedekah ya? Apa itu bah sholat sedekah? Kanzu sholat sunnah, abah sholat wajib. Jadi abah dapat pahala jamaah. Oh siap, abah kan yang imam? Oh enggak, Kanzu imam. Kanzu sholat 2 rakaat, nanti Kanzu salam, abah naik. Karena abah sholat maghrib, Kanzu sholat sunnah. Siap, jadi imam dia. Karena ulun yakin, pian pun di luar sana, selama pendidikan pian baik, ulun tidak mengatakan ulun terbaik, enggak. Dia bisa jadi imam. Anak 7-8 tahun bisa jadi imam. Sementara karena mungkin kitanya sebagai seorang suami atau si bapak itu mungkin belum benar bacaannya. Maka tahsin dulu, tapi sementara yang lain. Mungkin adik laki-laki Anda, mungkin anak laki-laki Anda, ya. Dan hei si bapak, Anda jangan tersinggung. Jangan karena saya ini pemimpin rumah ini, harus saya yang imam. Lah bacaan Anda nggak benar, gimana? Bacaan Anda salah. Ini terjadi banyak di Indonesia, banyak ulun katakan ya. Di Indonesia itu orang yang sudah tua, kemudian kita katakan misalnya tanpa mengurangi hormat, misalnya giginya juga sudah habis, itu banyak makharijul huruf yang lepas. Apalagi kemudian dia nggak pakai gigi palsu, karena beberapa huruf itu ada yang lidah nyentuh gigi, giginya nggak ada, lepas. Tapi terkadang mereka keras kepala. Saya yang paling tua di sini, saya imam. Oh nggak bisa dong. Kenapa? Bacaan bapak udah lepas semua hurufnya. Dan kalau itu terjadi Al-Fatihah, batal salat kita pak. Ya cuma nasihatnya harus yang benar ya. Mungkin yang seumuran dengan dia yang memberikan nasihat. Kalau yang lebih muda biasanya karena senioritas kadang-kadang ya ini orang menolak langsung dari awal. Mungkin yang seumuran dengan dia kita sampaikan, Pak, bapak kan seumuran nih, bapak kasih nasihat dong. Biar yang lain yang jadi imam, yang bacaannya benar. Nggak mesti tua, bacaannya benar, hafalannya banyak. Nah itu. Jadi dua sisi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Jadi si bapak harus tahsin lagi. Si bapak harus belapang dada. Kenapa? Karena memang bacaannya belum bagus. Dan Anda harus cari pengganti dulu. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan bagaimana kalau misalnya si istri yang mengimami suami. Nah, ini perkara khilaf ya. Saya tidak siap untuk jawaban itu sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kemudian istri mengimami suami atau salat sendiri-sendiri? Mungkin tanyakan ke Ustaz Ahmad nanti ya. Saya nggak siap. Yang kedua, berkaitan dengan barang-barang yang laghu, barang-barang yang sia-sia. Di antaranya disebutkan tadi koleksi komik. Seharusnya ya, ketika Anda sudah ditinggalkan suami Anda dengan semua koleksi tersebut, harusnya hancurkan aja. Hancurkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya Anda jual dan yang beli kaum muslimin juga, Anda melanjutkan perbuatan sia-sia itu kepada kaum muslimin. Kecuali nih misalnya nih yang beli non muslim, mereka nggak peduli halal haram, udah. Silakan jual, duitnya kasihkan fakir miskin. Kalau Anda menjualnya kepada muslim juga, Anda akan melanjutkan, mewariskan
perbuatan sia-sia tersebut sibuk mengoleksi semua komik dengan semuanya ke kaum muslimin yang lain. Dia dan anaknya dan istrinya. No. Tapi kalau yang beli non muslim, yang nggak peduli hal haram, jual aja, nggak apa-apa. Tapi kemudian duitnya infakkan, kasihkan fakir miskin. Tapi poin yang pertama itu yang lebih utama, hancurkan aja. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu diantara perbuatan baik Anda. Semoga itu menjadi amal soleh Anda dan kecipratan untuk suami Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang mau komik Jepang kayak, mau komik Amerika kayak, memang orang kalau sudah keranjingan susah. Akhirnya kalau sudah beli, sudah mulai membeli, harus lanjut. Akhirnya terkoleksilah begitu banyak komik. Sia-sia. Komik banyak, berjilid-jilid, kebaca semua. Tapi tak taunya Al-Quranul Karim sangat sedikit Anda sentuh. Terjemahannya juga nggak kebaca, apalagi tafsirnya. Qurannya aja nggak kebaca kok. Jadi salah dalam kemudian memprioritaskan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Ibu. Mungkin seperti itu. Yang lain silakan. Sampai jam berapa nih Sat? Ya silakan Ibu. Silakan Ibu. Yang bikin istrinya dilema dan stres selama bertahun-tahun, apa yang harus istri lakukan? Karena sudah berbagai macam cara, tapi suami untuk memastikan, jadi seperti dendam gitu, Ustaz. Karena setiap ada keributan dengan pihak keluarga istri, suami selalu mengungkit permasalahan yang lalu-lalu semuanya keluar lagi gitu, Ustaz. Jadi semacam padahal pihak keluarga istrinya tidak ingin ada keributan dengan suami itu, sehingga si istri berpikir suaminya sudah tidak bahagia bersama dia dan hanya bertahan rumah tangga itu hanya karena anak-anak. Itu gimana menurut Ustaz, apa yang harus si istri lakukan? Bu, ini yang punya kesalahan di masa lalu siapa nih Bu? Si perempuan, si istri? Bukan, jadi suaminya istilahnya punya masalah sama keluarganya. Oh. Jadi salah paham, bertengkar atau gimana? Jadi ada pasangan suami istri, suami ini bermasalah dengan keluarga si istri. Iya. Mereka sendiri suami istri itu nggak punya masalah, mereka berdua tidak punya masalah, tapi justru masalahnya si suaminya sama keluarganya istri itu. Oh, siap. Jadi apa yang harus dilakukan si perempuan ini ya? Ya, karena dia tertekan dari kanan, dari kiri gitu. Siap. Sering disalahin sama istri. Paham. Iya. Keluarga ini maksudnya berarti mertuanya Bu ya? Ya, mertua ya? Kebetulan bermasalahnya sama ipar. Oh, ipar, siap. Akhirnya ada sama mertuanya, jadi panjang lebar gitu. Oke. Perempuan ketika dia sudah menikah, suami dia nomor satu. Ketaatan dia sebagai perempuan, ketika dia sudah bersuami, suami dia nomor satu. Selama suaminya kemudian tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, kepada Rasulnya, dia kemudian bertanggung jawab kepada Anda sebagai istri, maka suami Anda nomor satu. Anda harus di pihak dia. Nggak perlu kemudian Anda bingung, pilih siapa ya? Suami. Lawang suami Anda itu adalah yang Anda taati nomor satu. Lain dengan laki-laki, kalau sudah menikah, emak bapaknya tetap nomor satu. Tapi kalau perempuan sudah menikah, suaminya nomor satu, keluarganya nomor sekian. Maka Anda tidak perlu ragu. Anda jangan bimbang bahwasanya Anda harus ada mensupport suami Anda. Berkaitan dengan masalah yang terjadi, selesaikan. Suami Anda selesaikan dengan saudara Anda. Suami Anda selesaikan dengan orang tua Anda. Anda tetap di pihak suami. Lawang dia bukan pelaku maksiat. Lawang dia kemudian bertanggung jawab kepada Anda. Dia suami yang baik. Jadi cari akar masalahnya. Kenapa kemudian kok
saudara-saudara Anda dengan suami Anda bermasalah, akarnya apa? Selesaikan. Orang tua Anda sebagai mertua dia, masalahnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Memang yani bisa jadi hal ini muncul. Bu, saya mau nanya nih Bu, rumahnya dekat ya Bu? Bu? Iya Pak. Suami istri ini dekat ya Bu ya? Maksudnya rumah mertua, rumah saudara tuh deketan Bu ya? Enggak sih, enggak. Oh enggak deketan juga ya? Deketan, tapi ini sudah berbelas-belas tahun lah. Wah lama banget ya. Udah pakai cara macam-macam mau damain tuh susah banget gitu. Oh Jadi, iya. dia stres banget ya. Suami punya salah apa Bu? Iya. Artinya versi dari saudara-saudara Anda, versi dari orang tua Anda, misalnya Anda orangnya nih Bu, suami Anda tuh salah apa? Kayaknya cuma salah paham biasa aja. Ah, itu. Satu yang besar gitu. Iya. Iya, cuma ya mungkin masing-masing menyimpan dendam kali. Iya. Susah kalau misalnya ada dendam. Dan ingat, ibu-ibu yang ulun muliakan, yang di Australia dan juga yang di luar sana, ada dendam, ada marah di hati, itu celah buat iblis memainkan. Dikit aja. Ya, itu kalau ada di hati ini, ada dendam, ada marah. Sebaliknya, kesedihan yang berkelanjutan, itu celah buat setan masuk. Akhirnya kan gak selesai-selesai. Berarti ibu harus cari akar masalahnya ya. Suami ibu salah apa? Yuk diselesaikan. Nggak ada salah sih. Kami ya nggak senang aja. Ini berarti saudara ibu yang bermasalah. Orang tua ibu juga yang bermasalah. Loh dia nggak ada salah. Cuman kami benci aja. Wah kenapa Anda nikahkan anak Anda dengan laki-laki itu Pak? Ini buat orang tua ibu nih. Ya subhanallah. Dan sudah belasan tahun ya. Subhanallah. Hidup ini bentar. Jangan sampai kemudian fokus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokus Anda taat pada suami dalam ketaatan pada Allah terganggu dengan orang sekitar. Mudahan orang tua ibu dan saudara-saudara ibu juga nonton nih. Selesaikan baik-baik. Ya, jangan sampai kemudian goalnya yang paling dekat oleh iblis atau goal terdekatnya iblis atau target jangka panjang iblis sebuah perceraian tercapai. No. Mudahan tidak tercapai. Kenapa? Karena sekarang Anda sudah tahu Anda harus taat ke suami. Selama dia orang yang taat beragama, dia bertanggung jawab kepada Anda harus ada di sisi dia. Ya. Allah yang bisa. Cari akar masalahnya ya, dan kemudian diobati. Apalagi misalnya masalahnya hanya masalah yang kecil. Waduh, jangan. Jangan sampai kemudian rumah tangga Anda menjadi korban, apalagi sudah punya anak. Anaknya 13 lagi. Wah, banyak banget itu, Bu. Wallahu a'lam. Mohon maaf, Ibu. Silakan Ibu yang lain. Iya. Ada 5 tadi, Bu ya? Wah, banyak banget ya. Silakan Ibu. Ya, apakah istri harus izin setiap kali akan berpuasa? Oh. Yang kedua, Entar dulu, ini satu-satu. Apakah istri harus selalu izin ketika ingin berpuasa? Oh, siap. Itu dulu ya, Bu. Sorry Bu, puasanya puasa wajib apa puasa sunnah ini Bu? sunnah. Oh, puasa sunnah, siap. Maka berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seorang istri itu ketika ingin berpuasa, dia harus izin. Apalagi misalnya, puasanya puasa wajib. Suami pasti akan mensupport. Kak, saya besok mau puasa. Bayar kodok puasa. Oh siap, saya bantu deh. Bantu apa Kak? Saya bantu sahurnya. Kakak puasa juga? Enggak, makan doang. Jadi ikut makan aja. Maksudnya biar suaminya mendukung. Yang sunnah juga demikian. Kecuali Anda memang sudah biasa puasa sunnah Senin Kemis. Atau Anda sudah biasa puasa sunnah Ayyamul Bid. Suami faham.
Maka mungkin tidak perlu. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Bahwasanya Senin Kemis Anda puasa. Enggak bilang lagi, suami paham. Wah, Senin. Wah, Kemis. Ya. Al-musyahidun al-kiram pemirsa, kalau misalnya sudah terbiasa dan suami Anda sudah paham kebiasaan Anda sudah berumah tangga cukup lama, katakanlah sudah lebih dari setahun. Di 1 tahun itu dia tahu Anda, subhanallah, hai para wanita, para istri luar biasa ini, yakni Anda memang sudah menjaga puasa Senin Kemis bahkan sejak sebelum menikah. Maka ketika menikah pun, yakni kebiasaan Anda dalam ketaatan luar biasa itu tidak berubah. Maka cukup mungkin izin pertama, Kak, saya kalau Senin Kemis saya puasa ya. Oh iya deh, saya ikut deh. Akhirnya suami mungkin yang biasanya nggak pernah puasa Senin Kemis, karena kebiasaan baik istrinya malah ikut. Wah, luar biasa itu rumah tangga. Saling support. Tapi bilang, itulah yakni bukti Anda menghormatinya. Bukti Anda memuliakannya. Padahal itu ibadah Anda ke Allah loh. Subhanallah. Tapi subhanallah ridho suami Anda cari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang wajibkah, yang sunnahkah, bilang. Karena itulah bentuk Anda memuliakannya sebagai suami. Kak, besok saya mau puasa bayar qodok ya. Bayar puasa, mau qodok puasa ya. Oh, silahkan deh. Kak, besok saya mau puasa Senin ya. Oh, silahkan deh. Tapi kalau memang sudah terbiasa Anda puasa sunnah dan suami faham, mungkin nggak perlu bilang. Bahkan mungkin dia yang bangunin Anda. Ya. Mungkin setengah jam lagi azan Anda masih tidur. Dek, kan puasa besok. Oh iya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu ya. Jadi izin tetap harus, karena itu praktek bagaimana Anda memuliakannya sebagai suami. Padahal itu ibadah Anda kepada Allah. Tapi Anda memuliakannya dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu yang ketiga. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi di mana Ustaz menjelaskan kalau ada akhwat yang mau dipinang tapi lelaki masih kurang ilmu, disuruh menunggu dulu biar dia cari ilmu supaya tidak jomblang. Tapi kalau jodoh udah serap dan baik, sebaiknya disegerakan. Apa tidak bisa sembari belajar setelah menikah dibanding menunggu khawatir diambil orang? Siap. Karena laki-laki yang baik sudah langka ya Bu. Siap. Oke. Gini. Berdasarkan pengalaman, ini kita berbicara berdasarkan pengalaman. Saya ngomong pengalaman, boleh lah ya, saya sudah 40 lebih umurnya. Jadi, yakni banyak itu berarti 3 kasus lebih. Laki-laki yang berjanji untuk memperdalam agama nanti ketika nikah. Tapi nggak terjadi, Bu. Iya. Osong komong laki-laki itu, Bu. Bener nggak tuh osong komong? Ya omong kosong ya. Nggak terjadi. Anda nggak boleh gambling. Anda jangan kemudian berjudi, apalagi Anda si akhwatnya atau Anda ibu dari akhwatnya. Iya ya, sambil jalan nanti belajar. No. Karena pengalaman banyak. Mungkin kalau 1-2 orang, pengecualian. Kasus kemudian si suami tidak lebih paham agamanya dibandingkan istri, kemudian berjalan waktu dia belajar, sedikit, kasuistis lah, kasusnya sedikit. Tapi yang banyak terjadi, no. Si laki-laki lanjut dengan kebodohannya tentang agama, berjanji untuk nanti kalau sudah nikah saya ninggalkan rokok, nanti kalau sudah nikah saya akan pelihara pakaian, nanti kalau sudah nikah saya nanti. Begitu menikah, enggak berubah. Dan laki-laki ingat punya power. Laki-laki punya power. Dengan powernya dia bisa memaksa. Betapa banyak kemudian seorang akhwat, dia terkurung dalam masalah tersebut. Kenapa? Dia sudah hamil. Mendapati suaminya tak-taunya buruk, tidak mau berubah. Janji-janji yang kemarin hanya janji saja, tapi sudah hamil. Mungkin kalau belum hamil, dan akhwatnya punya keberanian, dia bisa hulu itu. Kenapa? Suaminya buruk kok. Ingkar janji. Dan lain sebagainya. Ini enggak, Anda akhirnya memikirkan anak. Apalagi suaminya kemudian dengan powernya menekan. Waduh.
Makanya tadi udah sebutkan seperti itu. Berantem aja di awal. Kalau dia memang betul-betul menginginkan Anda betul-betul layak dia perjuangkan, dia akan belajar. Dia akan perkaya dirinya dengan ilmu. Kita berbicara yakni kebanyakan kasus. Tapi kalau misalnya Ibu ya, Anda lihat dari seorang laki-laki yang ingin mengkhidbah anak perempuan Anda, dan berdasarkan info yang sudah banyak Anda kumpulkan bahwasanya ini laki-laki memang baik agamanya secara zahir, mungkin salatnya, dan juga akhlaknya, taat pada orang tua, jauh dari pergaulan yang buruk, jauh dari kemaksiatan ini itu, tapi memang agak minim, mungkin. Ya, kenapa? Karena zahir etikat baiknya ada. Betapa banyak pun akhwat bertanya ke ulun, dan kemudian laki-lakinya itu hanya berjanji, nanti pokoknya kalau sudah nikah begini, kalau sudah nikah begitu. Saya katakan, nanti dulu mbak nggak boleh gambling kayak gitu. Kenapa? Saya laki-laki, saya tahu bagaimana laki-laki. Pastinya. Kita punya power itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ini berdasarkan pengalaman begitu banyak kasus. Tapi kalau misalnya memang Anda lihat ketulusan, etikat baik si laki-laki ini untuk memperkaya dirinya dengan ilmu agama, bismillah. Dengan tetap dipantau ya. Ya. Bukan masuk ke perkara rumah tangga mereka, no, jangan. Betapa banyak rumah tangga hancur karena intervensi kita sebagai orang tua. Tapi pantau aja. Wallah, lewat anak Anda. Gimana nak? Oh iya bu, dia memperbaiki bacaannya, dia tahsin, dia pengajian hadir, dia nyatet, terkadang dia berbagi dengan saya. Iya, pantau. Tuh pantau itu laki-laki ya, karena kalau perempuan butau. Silakan Ibu, yang keempat ya, yang terakhir Bu ya. Yang terakhir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tanggung jawab suami yang besar ke api neraka terhadap keluarganya? Misal dengan adanya anak yang belum berhijab syar'i atau belum berpakaian muslimah, apakah ayahnya menanggung dosanya? Apakah sampai batas umur dewasa saja? Setelah itu anaknya menanggung sendiri. Ulang ibu, pelan-pelan Ibu. Ayat di mana tanggung jawab suami akan diseret ke neraka atas keluarganya. Ya. Misal dengan adanya anak yang belum berhijab syar'i atau berpakaian muslimah, Oh ya. apakah ayah menanggung dosanya? Apakah jika anak itu sudah dewasa menanggung sendiri? Oh siap. Ya. Wa'iyyakum. Barakallahu fikum. Ketika si ayah sudah menasihati anaknya, dan kemudian anaknya sudah faham bahwasanya kewajiban dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang syar'i, dengan menutup auratnya lengkap kecuali wajah dan dua telapak tangan, itu pendapat jumhur, maka tugas dia selesai. Kenapa? Karena dia sudah menasehati, karena dia sudah mendakwahkan, dan anaknya faham. Maka si anak kemudian dia lanjut dengan maksiatnya, yaitu tidak mentaati Allah dengan menutup auratnya, dia tanggung sendiri. Kita sudah lepas, karena kita sudah menyampaikan. Tugas kita para suami hanya mengingatkan istri, tugas kita para suami hanya mengingatkan anak. Kita sudah sampaikan, sudah ingatkan, sekali saja kita sudah menyampaikan, tugas kita selesai. Dalam bab tertentu ya. Bukan berarti kemudian selesai semua, enggak. Bisa jadi bab yang lain istri kita belum paham. Bab yang lain anak kita belum paham. Dalam bab tertentu, ketika kita sudah menyampaikan, dalam bab itu selesai. Kenapa? Karena dia sudah paham. Lanjut dia dengan maksiatnya, maka dia akan menanggung sendiri akibatnya. La taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa yang dibebankan kepada orang lain. No, sendiri-sendiri. Kenapa? Selama sudah ditegakkan hujjah. Selama si istri sudah dikasih tahu, si anak oleh suaminya, si anak sudah dikasih tahu oleh orang tuanya, khususnya bapaknya, maka tugas mereka selesai. Beban di pundak mereka sudah turun. Kenapa? Sudah menyampaikan, dan yang disampaikan kepada nasihat, faham. Ingat, para bapak-bapak, para suami, menyampaikan nasihat itu harus sampai faham.
Walaupun ada pendapat mengatakan bahwasanya ketika mereka sudah menyampaikan saja tugas mereka selesai. Tapi enggak, kita ambil pendapat menyampaikan dan harus sampai faham. Yang disampaikan kepada nasihat, faham. Lanjut mereka dengan penyimpangannya, kita sudah lepas diri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Bahwasanya kalau dia sudah sampai kepadanya hujjah, tegak kepadanya dalil, suaminya sudah mengingatkan istrinya, orang tuanya sudah mengingatkan anaknya, lanjut si istri ini dengan maksiatnya, contohnya tidak berhijab, lanjut si anak ini dengan kemaksiatannya yaitu tidak berhijab, dia udah selesai kok. Anda tanggung sendiri akibatnya. Walaupun yakni karena ini istri kita, ini anak kita, ya jangan satu kali. Mungkin di kali yang kesekian Allah sadarkan mereka. Jadi ingatkan lagi. Tapi ingat, sekali saja kita sudah menyampaikan, tugas sudah selesai. Tapi karena ini istri kita, ini anak kita, ingatkan lagi. Mungkin bisa jadi kemarin momennya kurang tepat. Mungkin bisa jadi kemarin kita kurang jelas. Mungkin bisa jadi kemarin kurang mantap. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Saya mau tanya Ustaz, kalau ada seorang istri punya suami dan suaminya itu masih belum praktisin Islam kayak sholat dan sebagainya itu, batasannya sampai kapan istri itu menunggu atau harus bersabar terus sampai tua atau bagaimana Ustaz? Siap. Untuk biar suaminya berubah atau melakukan praktis. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa'alaikum. Kalau misalnya pertanyaannya apakah sabar ada batasnya? Ya enggak. Cuman hak Anda Ibu. Kalau misalnya seorang istri sudah mengingatkan suaminya dalam perkara yang sangat penting dalam agamanya itu sholat. Istri sudah mengingatkan, mungkin saudara Anda sudah mengingatkan kakek iparnya, mungkin orang tua Anda sudah mengingatkan dia, orang tuanya sudah mengingatkan dia. Akan satu kewajiban dari Allah yang tidak perlu belajar banyak, Muslim itu faham. Kita nggak perlu belajar banyak. Muslim itu faham kita wajib sholat. Kita nggak perlu belajar banyak. Kita tahu harus meninggalkan zina. Kita nggak perlu belajar banyak. Banyak hal yang kita tidak tahu, tidak perlu belajar banyak. Muslim kita tahu hukum A, B, C, dan D. Di antaranya sholat. Terlepas dari orang baru masuk Islam ya. Muslim itu mesti faham. Dia wajib menyembah Allah. Dia wajib menjalankan sholat. Dalam perkara sepenting itu, tok-toknya dia mengabaikan. Anda mau punya suami mengingkar Allah mau sampai kapan? Kalau Anda ingin bersabar, silahkan. Mempertahankan rumah tangga nomor 1. Tapi sekarang jadi masalah. Sama Allah dia tidak tunaikan. Kemudian Anda berharap kemudian dia menunaikan kewajiban dia kepada Anda. Perintah Allah dia abaikan. Kewajiban yang harus dilakukan kepada Allah, hak Allah untuk disembah, tidak dia lakukan. Dan Anda berharap kemudian hak Anda dia tunaikan. Anda bermimpi. Ya. Kalau Anda memilih untuk bersabar dan mengingatkan lagi, silahkan. Tapi suami yang demikian, yang kemudian tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala setelah ditegakkan padanya hujjah, bahkan mungkin Anda sudah bersabar bertahun-tahun, memenuhi persyaratan untuk Anda ajukan khulu kepadanya, yaitu gugat cerai. Perempuan itu boleh menggugat cerai suaminya, khulu. Anda seperti melepaskan pakaian, Anda berlepas diri darinya. Jika terpenuhi 3 persyaratan. 1, akidahnya, yakni adanya perubahan pada suami. 1, perubahan pada akidahnya. Ya. Misal dia kemudian, alhamdulillah selama ini Muslim, tak taunya murtad. Memenuhi persyaratan. Setelah ditegakkan hujjah padanya, untuk kembali kepada Islam, enggak mau khulu. Kenapa? Sudah memenuhi persyaratan. Akidahnya berubah. 2, akhlaknya berubah. Bisa akhlak kepada Allah, bisa akhlak kepada makhluk. Contoh salat tadi di antara akhlak dia dan adab dia kepada interaksi dia kepada Allah. Kemarin-kemarin salat, sekarang nggak pernah salat. Sudah dinasihati lanjut nggak salat. Atau kemudian maksiat-maksiat yang lain.
Sudah dinasihati, faham dia, lanjut dia akan maksiatnya. Akhlaknya berubah. Kemarin sayang istri, sekarang suka mukul. Kemarin menunaikan kewajiban dengan menafkahi, sekarang nggak pernah menafkahi. Lahir batin. Akhlaknya berubah. Yang ketiga, fisiknya berubah. Walaupun ini sangat menyedihkan. Tapi ini hak perempuan. Kemarin misalnya, alhamdulillah, sempurna. Tak tanya sekarang cacat. Entah kecelakaan apa kek. Kemarin bisa melihat, sekarang jadi buta. Kemarin bisa mendengar, sekarang jadi tuli. Kemarin bisa ngomong, sekarang jadi bisu. Kemarin ganteng, sekarang mukanya rusak. Terserah. Perubahan pada fisik. Hak Anda untuk menggugat. Kenapa? Karena berubah. Ya. Walaupun tentunya kasihan suami yang seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Itulah hak Anda. Itulah adilnya Islam. Hak Anda untuk melepaskan diri darinya. Walaupun si laki-lakinya sudah jatuh, tertimpa tangga, ketiban tukang catnya. Ya. Wallahualam. Tapi itulah hak Anda sebagai seorang wanita. Boleh. Jika terpenuhi, ini enggak mesti tiga-tiganya terpenuhi. Salah satunya Anda tertemui ini pada laki-laki atau suami, hak Anda untuk menggugatnya. Mempertahankan rumah tangga nomor 1. Tapi kalau kemudian Anda sudah cukup bersabar, bahkan mungkin bersabarnya sudah bertahun-tahun, faham dia akan kewajiban yang dia tinggalkan itu salah. Akan kemaksiatan yang dia lakukan itu salah. Faham dia, Anda sudah kasih tahu. Yang lain sudah kasih tahu. Lanjut dia, mau sampai kapan Anda punya pasangan hidup seperti ini? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tidak ada tanggung jawab Anda tidak akan ditanyai. Karena apalagi Anda sudah menegakkan hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafullah, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.